Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Braga Arya Bimantara. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Negeri Semarang tahun 2020 angkatan keempat. Nomor peserta PPG saya 201503553472. Nomor induk mahasiswa 2501020049. Nomor ujian 2020507702. Akan menghadirkan video uji kinerja PPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman sekalian? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke. Baru 13, tidak apa-apa. Kita akan melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu penting sekali, apalagi kita masih dalam kondisi pandemi saat ini. Oke, sebelum kita lebih lanjut masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Dipersilahkan untuk Adit memandu berdoa teman-teman sekalian. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait dengan pembelajaran minggu lalu, yaitu karya kritik. Tapi ini ada prosedur yang mungkin akan lebih memudahkan kita untuk membuat karya kritik. Pada dasarnya karya kritik kemarin itu sebuah apresiasi terhadap karya, biasanya dilakukan saat ada pameran. Nah, kalau kita pada saat ini kita akan membahas pamerannya. Jadi akan saya tampilkan slide. Sorry. Saya akan tampilkan slide mengenai pameran. Ada yang tahu nggak pameran itu apa? Sebelum kita masuk lebih jauh lagi. Ayo, pameran. Ya, silakan. Saya, Pak. Pameran yaitu kegiatan yang menyajikan produk-produk hasilkan orang atau kelompok atau person kepada masyarakat yang mengunjungi acara pameran untuk diapresiasi. Oke, terima kasih Alvina. Jadi paling tidak ada sebuah event kegiatan di satu ruang dan waktu tertentu. Nah, tujuannya di situ adalah ingin menunjukkan produk. Kalau kita mengarahkan pada seni, ya berarti produknya produk seni. Bisa juga pameran itu berupa hasil karya dari sebuah pabrik. Misalkan pameran produk-produk dari pabrik senjata. Itu dijajar sedemikian rupa, ditata sehingga orang-orang bisa melihat karya-karyanya. Oke, terima kasih Alvina. Lanjut pada materi kita. Nah, tentang pameran karya seni. Yang akan kita bahas adalah mengenai konsep dan prosedurnya. Jadi kompetensi dasarnya adalah ada dua sebetulnya ya. Kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Untuk kompetensi pengetahuannya itu kalian paham bagaimana konsep dan prosedur pameran karya seni rupa. Itu untuk pengetahuannya. Kemudian yang keterampilannya nanti kalian bisa mencoba untuk merancang sebuah pagelaran karya seni. Karya-karya yang dipamerkan biasanya adalah terkait dengan karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi yang dibuat berdasarkan model. Itu untuk KD-nya, kompetensi dasarnya.
Tujuannya pasti jelas. Jadi peserta didik atau kalian itu mampu mendeskripsikan konsep pameran karya seni rupa. Kemudian kalian juga bisa diharapkan mampu mengkaji prosedur penyelenggaraan pameran seni rupa. Nah, kalau tadi pameran itu berarti ada akhiran an, berarti konsep dasarnya adalah dari kata pamer, yaitu menunjukkan, mendemonstrasikan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain dengan maksud memperlihatkan kelebihan atau keunggulan, atau bisa juga itu menyombongkan diri, ya, itu menurut KBBI. Oke, saya lanjut. Pamer itu kalau kita masuk ke ranah bahasa Inggris itu ada 3 terkait dengan pamer, yaitu ada show off, show on, dan show up. Ada yang tahu nggak pengertian dari show off? Saya Mas. Pamer, ya betul, Vina. Yang lain, show on? Soal terlihat Pak. Terlihat, bagus, Dit. Yang terakhir, show up, ada yang tahu? Muncul Mas. Muncul. Nah, itu kalau istilah pamer di dalam bahasa Inggris itu banyak ternyata ya. Nah, kemudian kita ambil di show off-nya, karena kita lagi bahas pamer, nggak bahas terlihat atau muncul, berarti kita bahas pamernya di show off. Jadi bagaimana kita nanti akan menunjukkan atau memamerkan karya-karya kita nanti di sebuah event gallery. Nah, kalau kita pamer di kehidupan sehari-hari, contohnya bisa semacam ini, update status gitu ya, baru beli barang emas gitu, ditunjukkan, dipamerkan ke media sosial, itu sebuah proses kegiatan pamer. Jadi ada ingin memperlihatkan sesuatu kepada orang lain. Nah, bisa juga mungkin kamu nggak puas dengan kondisi tubuh kamu, kemudian ada ekstensi alis mata atau bulu mata, wah, dipamerkan di media sosial, di IG atau Facebook gitu ya. Wah, Bun, bagaimana karpet saya bagus walaupun banyak yang nyicil. Wah, ini sok-sok pamer gitu ya. Itu kalau konsep pamer di kehidupan kita di sehari-hari. Nah, kalau masuk ke pameran berarti exhibition, atau bahasa Inggrisnya exhibition itu ya. Jadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Alvina tadi, berarti pertunjukan, menunjukkan hasil karya seni, barang hasil produksi dan sebagainya. Nah, misalkan di Pekan Raya Jakarta diselenggarakan pameran berbagai barang hasil. Kalau kita masuk pada pameran seni rupa, berarti materi pameran yang disajikan berupa berbagai jenis karya seni rupa untuk diapresiasi oleh masyarakat luas. Bahkan tidak hanya pameran, dapat pula terjadi diskusi. Jadi pameran itu kadang nggak cuma menampilkan karya, tapi juga ada diskusi gitu ya. Bedah karya. Nah, ini ada hubungannya sama karya kritik kemarin. Bahkan terjadi juga tawar-menawar atau lelang karya. Jadi karya itu dijual dan banyak penawaran di situ. Oke. Tujuannya ada 3. Tujuan sosial, tujuan komersil, dan tujuan pendidikan. Nah, pengertiannya gimana Pak? Nanti kamu akan mengerjakan LKPD yang ada hubungannya dengan pameran seni ini. Saya hanya memberikan gambaran secara umum saja. Selebihnya nanti kamu akan mengerjakan LKPD. Sudah ngantuk? Teman-teman, nggak ada suaranya? Tidak Pak. Oh tidak ya, belum ngantuk ya, Alhamdulillah. Masih pagi masa ngantuk? Belum ya? Oke, saya lanjutkan kembali. Kalau tadi tujuan, sekarang ke fungsi. Fungsi pameran ada banyak. Saya rincikan itu jadi istilah PARE. Ada prestasi, apresiasi, rekreasi, dan edukasi. Di PARE. Jadi ingat-ingat agar bisa mengerjakan soal, mungkin misalkan ada kira-kira apa sih fungsi dari pameran itu? Oh,
Ingat pare, prestasi, apresiasi, rekreasi, dan edukasi. Itu fungsinya. Kalau masuk pada jenis pameran, itu ada beberapa. Yang pertama, kalau kita membahas tentang jumlah orangnya, itu ada 2 jenis, yaitu pameran tunggal dengan pameran kelompok. Kalau menurut sifatnya, itu ada 3. Saya singkat jadi peri. Permanen, itu biasanya di galeri-galeri yang khusus untuk memajang karya-karya yang nggak mungkin akan dirubah lagi, tapi pasti akan ditambah. Itu ada di galeri khusus, museum, dan lain sebagainya. Kemudian ada sifatnya yang rutin, bienal, trienal. Nah, bienal itu 2 tahunan, pameran 2 tahunan. Kalau trienal 3 tahunan dan seterusnya. Kemudian ada juga pameran insidental, biasanya ada sebuah peringatan. Misalkan peringatan Isra Mi'raj, wah ada pameran karya-karya yang ada hubungannya sama Isra Mi'raj. Misalkan kalau lukisan ya kaligrafi dan lain sebagainya gitu ya. Atau annual. Itu insidental, jenis pameran insidental. Nah, kebetulan 2019 kemarin Bapak berkesempatan untuk pergi ke Italia, ke Venice Biennale, pameran karya-karya dari seniman-seniman seluruh dunia. Nah, ini ada beberapa karya dari seniman Indonesia. Nah, Indonesia Pavilion itu tempat ya. Jadi di Italia itu ada satu wilayah yang dibuat pameran. Jadi nggak cuma di galeri tapi di wilayah, misalkan di Ngantang gitu. Nah, di tempat-tempat tertentu itu dijadikan pameran. Bisa juga seperti kemarin pameran dari SMA 1 Ngantang kemarin, Annual Art Exhibition. Maaf Pak, tugas saya ketinggalan, itu karya-karya kalian yang saya tampilkan, saya sajikan di Galeri Raos. Kalau masuk kepada tempat, itu ada jenisnya, ada pameran terbuka, jadi outdoor gitu ya. Mungkin biasa di alun-alun ya, atau di tempat-tempat yang memang spot-spot untuk berkumpulnya orang banyak, tapi sifatnya outdoor. Kalau pameran tertutup pastinya ada di indoor, gedung serbaguna, bisa jadi galeri dan lain sebagainya. Pameran bergerak, ini bukan karyanya yang bisa bergerak, tapi tempatnya yang bisa berpindah, modular gitu ya. Jadi biasanya pamerannya ada di sebuah bus yang disetting sedemikian rupa sehingga dia bisa berpindah ke tempat-tempat tertentu. Nah, jadi mungkin panggilan atau lain sebagainya. Jadi pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Masuk pada unsur pameran itu ada karya seni, kepanitiaan, display tentang ruang pamer, audio atau audiovisual, katalog, label, dan buku tamu. Itu unsur-unsur pamerannya. Oke, sekarang saya sudah jelaskan beberapa hal, gambaran umumnya tentang konsep dan prosedur pameran. Kali ini kamu akan bekerja secara kelompok. Kelompok sudah saya bagi kemarin di WhatsApp group. Satu kelompok ada 5 orang kemarin ya, berarti ada 6 kelompok yang mengerjakan LKPD. Silakan itu dikerjakan bersama-sama melalui WA grup yang sudah dibentuk. Kemudian nantinya kita akan sharing bagaimana apa yang kamu dapat dari kerja kelompok kalian. Ada pertanyaan dari sini? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Oke. Sudah jelas tugasnya? Sudah ya? Oke. Saya kasih kesempatan kurang lebih 45 menit cukup untuk mengerjakan LKPD? Cukup ya? Cukup, Pak. Alhamdulillah cukup. Kalau begitu silakan bisa live di meeting ini, kemudian nanti kita 45 menit lagi kita akan bergabung kembali untuk membahas tentang LKPD. Oke. Siap. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Silakan mengerjakan. Ya, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah,
Ada suaranya Hinka, langsung semangat semuanya. Thank you Hin. Hin on cam dong Hin. Nah, waduh lah sambil makan. Guys, gak apa-apa. Oh, Sofia ngakak ya Sofia. Oke. Setelah kalian mengerjakan LKPD tadi, hari ini kita akan coba selesaikan dengan cara kalian mempresentasikan di poin-poin LKPD yang sudah kalian kerjakan. Dimulai dari poin pengertian dari pameran seni rupa menurut para ahli. Ada yang mau menyampaikan? Saya Pak, saya Pak. Waduh. Ya wes. Cit, apa Cit? Menurut para ahli ada dua, yaitu Adi Irwanto mengatakan pameran ialah salah satu cara untuk dapat menyajikan hal karya seni, baik itu karya seni 2 dimensi ataupun 3 dimensi secara visual. Yang kedua, Isabel Mears mengatakan pameran adalah suatu aktivitas yang melibatkan ruangan atau galeri dan memamerkan hasil karya seni seperti lukisan, ukiran, gambar, foto, dan karya lainnya. Oke. Thank you Citra. Itu tadi pengertian menurut para ahli. Sebetulnya ada banyak ya, tapi Citra tadi atau kelompoknya Citra tadi dapatnya oleh Adin Irwanto sama Isabel Briggs. Oke. Berikutnya simpulan pengertian dari pameran. Ada yang mau mempresentasikan? Saya Pak. Ya. Apa Vin? On cam dong Vin. Jadi pameran itu merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk dapat menyampaikan suatu ide atau gagasan melalui seni rupa sehingga bisa diapresiasi oleh banyak orang. Iya, seperti yang sudah saya sajikan tadi ya. Berarti memang pemahaman kita tentang terkait pameran seni rupa yaitu kita menyajikan karya yang sudah kita buat kepada orang lain agar bisa dinilai. Jadi bisa dinilai nantinya. Wah, karya kita itu bagus atau masih kurang atau layak untuk dijual dan lain sebagainya, itu bisa keluar di acara pameran. Wah, ini karyanya si Alvina bagus ya ternyata. Nah, itu pengertian dari pameran kita. Jadi maksud dan tujuannya. Oke, maksud dan tujuan. Tadi ada 3 poin, yaitu poin sosial, komersial, dan pendidikan. Poin sosial ada yang mau merespon, menanggapi? Saya Pak, Ya, Dit. Kalau sosial apa, Dit? kalau sosial itu kegiatan pameran di lingkup terbatas seperti sekolah maupun lingkup luas bagi masyarakat diselenggarakan dengan harapan karya yang dipamerkan terjual. Lalu dana hasil penjualan nanti akan digunakan untuk kegiatan sosial kemanusiaan. Oke. Masyarakat yang kurang mampu ataupun korban bencana alam. Oke. Siap. Terima kasih sekali untuk Adit. Berarti memang kalau kita hubungkan kegiatan pameran dengan sosial, tujuannya ada unsur sosialnya, berarti ada maksud tertentu diadakan pameran itu. Biasanya istilahnya itu charity. Wah, kalau kalian dengar di media massa atau dimanapun itu ada pameran charity. Jadi tujuannya menjual karya atau bisa melelang karya. Oke, tadi sosial berarti ada hubungannya dengan unsur kemanusiaan. Oke, thank you Dit. Berikutnya tujuan yang kedua, komersial. Ada yang mau menanggapi? Tujuan diadakannya pameran seni rupa dalam rangka komersial. Ada yang mau menanggapi? Saya Pak. Pin, apa Pin? Kegiatan pameran dengan tujuan komersial itu maksudnya diselenggarakan dengan harapan karya yang terjual akan mendapatkan keuntungan yang tinggi bagi pemilik karya atau penyelenggara pameran tersebut.
Ya, bagus sekali. Jadi kalau ada kata komersil atau komersial itu pasti niat untuk dijual. Jadi mendapatkan keuntungan dari hasil karya melalui pameran. Ada yang di satu pameran itu sudah dilabeli harga gitu ya. Atau ada yang berminat biasanya ngasih tanda ke karyanya bahwa dia berminat dan ingin membeli karya dari seorang seniman. Tapi biasanya prosedur pembelian karya itu biasanya setelah acara pameran selesai. Jadi nggak dipajang di pameran, kemudian wah menarik nih saya mau beli ya, oke angkut dah, nggak gitu. Jadi nanti karyanya kan bolong-bolong nanti. Tapi kalau prosedur penjualannya atau jual beli karya pamerannya biasanya setelah pameran itu selesai. Oke, thank you Alvina. Ayo on cam yuk, kita respon tujuan pameran di ranah pendidikan. Ada yang mau merespon di ranah pendidikan? Tanya Pak, Ya, silakan Mel. dalam konteks pembelajaran atau pendidikan Oh, Sofia. seni rupa, pameran diselenggarakan dengan harapan mendapat apresiasi dan tanggapan dari pengunjung untuk meningkatkan kualitas berkarya seni Mm-mm. atau munculnya satu. Nah, betul Sof. Jadi tujuan dari pameran yang ingin diadakan sebagai tujuan pendidikan berarti konteksnya hanya pameran diselenggarakan biar ada unsur edukasinya. Jadi apresiator yang melihat, masyarakat yang melihat di situ bisa tereducate atau teredukasi dengan jalannya acara pameran. Bisa juga itu sampai pada ranah apa yang kalian lakukan kemarin, yaitu membuat sebuah karya kritik. Jadi ada beberapa karya seni rupa di sana, kemudian kalian mencoba untuk mengapresiasi lebih dalam melalui karya kritik. Nah itu tujuan diadakannya pameran dalam ranah pendidikan. Thank you. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu tentang fungsi diselenggarakannya pameran seni rupa. Fungsinya ada pare kemarin ya. Tadi ya. Prestasi, apresiasi, rekreasi, dan edukasi. Ada yang mau menanggapi fungsi dari pameran seni rupa? Saya Pak. Iya, Cid. Apa, Cid? Yang pertama prestasi Mm-mm. merupakan unsur membantu memacu para pencipta seni untuk berprestasi serta juga menghasilkan suatu karya yang menginspirasi. Oke. Kedua, Prestasi itu ya. Yang kedua? apresiasi merupakan fungsi pameran yang memiliki manfaat sebagai media di dalam menyampaikan inspirasi para seniman sehingga para pengunjung itu dapat memberikan apresiasi kepada seniman serta karyanya. Oke. Ketiga, Yang ketiga? rekreasi merupakan fungsi pameran yang memiliki manfaat sebagai media untuk relaksasi serta melepaskan diri dan tekanan kegiatan atau aktivitas sehari-hari yang menguras banyak energi dan juga pikiran. Yang keempat, edukasi, fungsi pameran yang memiliki manfaat untuk mendidik dan melatih masyarakat di dalam memahami makna keahlian rohani manusia. Hal tersebut juga sangat bermanfaat karena dapat membantu dalam menyeimbangkan ingatan serta pandangan manusia terhadap sekitarnya. Oke, terima kasih Citra. Ada beberapa fungsi diselenggarakannya pameran, nggak hanya cuma pamer, tapi fungsinya juga bisa terhubung dengan masyarakat yang lain yang melihat. Jadi tadi ada fungsi rekreasi. Jadi rekreasi itu nggak melulu harus ke tempat kayak Jatim Park gitu ya, Eco Green, nggak melulu harus seperti itu, tapi kita bisa juga hadir ke acara sebuah pameran seni, pameran buku, pameran produk-produk industri dan lain sebagainya. Itu bisa juga merelaksasi atau mengcreate kembali kehidupan kita atau pola pikir kita. Bisa jadi kita dapat inspirasi ketika kita datang ke sebuah acara pameran. Nah, bisa jadi semacam itu. Oke, thank you Citra. Kemudian ada perwakilan dari kelompok yang menjelaskan
jenis pameran seni rupa berdasarkan jumlah waktu dan tempat. Ada yang mau merespon? Jumlah, waktu, tempat. Saya Pak. Ya, Bin, silakan. Untuk jenis pameran berdasarkan jumlah ada tunggal. Yang pertama tunggal yaitu merupakan pameran seni rupa yang hanya diselenggarakan secara individual atau Oke. perorangan. Yang kedua adalah pameran kelompok, yaitu merupakan pameran seni rupa yang diselenggarakan oleh beberapa seniman di waktu dan tempat yang sama. Untuk yang berdasarkan waktu, yang pertama adalah pameran insidental, yaitu pameran seni rupa yang diselenggarakan secara berkala, didasarkan atas kebutuhan yang ada. Misalnya, pameran kaligrafi guna menyongsong perayaan Isra Mi'raj. Yang kedua adalah pameran rutin, yaitu pameran seni rupa yang diselenggarakan pada periode tertentu secara tetap dan berkelanjutan. Misalnya, pentas seni yang dilakukan setiap akhir semester. Untuk yang ketiga adalah pameran permanen, yaitu pameran seni rupa yang diselenggarakan secara terbuka, tetap, dan terus-menerus. Misalnya, museum. Untuk yang berdasarkan tempat, yang pertama yaitu pameran seni rupa yang berlangsung di luar ruangan seperti alun-alun, pendopo, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu pameran tertutup, yaitu pameran seni rupa yang berlangsung di dalam ruangan gedung seperti galeri, gedung serbaguna, dan lain-lain. Oke. Yang ketiga ada terakhir Pak, pameran bergerak, yaitu pameran seni rupa yang diselenggarakan menggunakan alat yang bergerak seperti mobil. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok dari Alvina lengkap sekali ya. Jadi mulai dari jumlah, waktu, dan tempat. Jadi ada pameran tunggal, pameran berkelompok itu kalau dari segi jumlah. Kalau dari segi waktu ada insidental, ada rutin, ada permanen. Kemudian kalau dari tempat ada outdoor, indoor, dan bergerak. Oke, terima kasih Alvina. Kemudian terakhir, unsur-unsur yang mendukung jalannya pameran seni rupa. Ada yang mau mempresentasikan kelompoknya? Saya Pak. Ya, Sof. Ambil on cam, Sof. Nggak bisa Pak. Oh, nggak bisa ya, wes. Unsur yang mendukung jalannya pameran seni rupa satu, karya seni. Karya seni yang telah dipilih atau dikurasi sesuai dengan tema pameran. Dua, kepanitiaan. Kepanitiaan yang bertugas untuk merancang dan mengatur perhelatan pameran mulai dari pra-acara, acara hingga pasca pameran. Tiga, ruang pameran. Menggatan pameran karya seni secara representatif dan efisien. Sudah Pak? Oke. Sampai ruang. Berarti tadi ada yang karya tadi sudah dikurasi, kepanitiaan, merancang dan mengatur perhelatan. Dari apa tadi? Pra ya. Pra pada waktu acaranya dan sampai pasca pameran. Oke. Kemudian yang ketiga tentang ruang. Ruang tadi menyangkut jenis pamerannya, outdoor, indoor, atau pameran bergerak. Oke, terima kasih Sof. Terakhir 4567. Ada yang mau menanggapi? Ya, Rit. Untuk yang keempat yaitu audio atau audio visual sebagai media penunjang acara pameran akan menarik dan itu ada katalog atau selebaran yang ditujukan kepada apresiator sebagai bukti dan penjelasan singkat mengenai pameran yang diselenggarakan. Yang berjudul waktu pengantar pameran dokumen karya dan pameran. Oke. Lalu ada label karya Pak. Label, ditempel dekat dengan karya. Singkat tentang karya, isi nama seniman, karya, part pembuatan dan media karya. Oke, itu terkait dengan audio visual mungkin dibutuhkan di sebuah acara pameran. Katalog pastinya diperlukan banget karena itu sebagai pengantar pamerannya. Ada label karya yang biasanya disandingkan dengan karya sebagai identitas kemarin ya, kita bahas di karya kritik.
Kemudian ada buku tamu, jadi kita tahu siapa aja yang udah datang, siapa yang belum datang, mungkin ada undangannya. Itu fungsi dari buku tamu. Oke, mulai dari pengertian, jenis, fungsi, unsur, dan lain sebagainya sudah dibahas oleh kelompok, diwakili oleh beberapa orang. Sampai sini sudah dipaparkan semuanya. Sampai sini adakah pertanyaan terkait dengan pameran seni rupa? Ada yang masih bingung? Saya Pak, Apa sih? saat saya mengerjakan LKPD dan mencari tahu tentang materi pameran saya, menemukan istilah kurator. Maksudnya apa itu Pak? Kurator. Oke, kurator itu kalau kita bahas masalah kurator itu berarti orang. Karena kurator ya berasal dari kata kurasi, itu kegiatan aktivitasnya. Jadi kurator itu adalah orang yang menyeleksi karya sebelum karya itu masuk di ruang pamer. Jadi mungkin ada karya yang layak, ada karya yang kurang layak. Kurang layak itu maksudnya bukan berarti jelek. Bisa juga karya itu nggak sesuai dengan tema atau tajuk pameran yang akan diselenggarakan. Jadi ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Karyanya sama-sama bagus, tapi nggak masuk di tema pameran. Jadi bisa jadi karya itu disisihkan dahulu. Jadi tidak masuk dalam perhelatan pameran pada saat diadakan. Itu istilah kurator. Jadi orangnya, orang yang menyeleksi karya atau orang yang akan menjadi sebagai pimpinan, leader dari sebuah pameran. Jadi ketua dari sebuah pameran itu bisa jadi dia akan menjadi seorang kuratornya. Dia akan yang memilih karya-karyanya. Seperti itu. Bagus pertanyaannya. Ada yang lain? Selain dari Citra, ada pertanyaan? Halo? Tidak ada? Saya Pak. Anil? Ya, jadi mengapa adanya peraturan? Ya, manfaatnya besar sekali, Nil. Jadi adanya kurator itu karya-karya di acara pameran itu lebih fokus. Nah, misalkan temanya karya memperingati Hari Kartini, berarti otomatis satu dimungkinkan senimannya itu cewek semua. Nah, terus yang kedua mungkin karya-karyanya ada hubungannya sama wanita, ibu, atau pengaruh perempuan di sebuah kehidupan. Nah, karya-karyanya semacam itu. Nah, ketika masuk ada karya yang mau masuk acara pameran konsepnya tentang Hari Kartini, tapi gambarannya itu gedung-gedung gitu ya, atau hutan, alam sekitar, kan berarti nggak masuk. Nah, itu fungsi kurator untuk menyeleksi karya-karya itu. Jadi karya-karya yang istilahnya tidak nyambung sama pameran, tema pameran tadi sudah saya jelaskan, itu oleh ahli, oleh kurator yang akan menyeleksi karya-karyanya. Seperti itu. Gimana Nilva? Sudah jelas? Ya, sudah Pak. Oke, terima kasih. Jadi simpulannya adalah kegiatan kita pada pagi hari ini, kalian tahu bagaimana bentuk pameran itu. Jadi bagaimana kita sebelum kita mulai membuat sebuah kegiatan pameran, pastinya kita mempersiapkan beberapa prosedur yang harus kita jalankan. Di antaranya tujuan kita mau kemana pameran ini. Nah, arahnya mau kemana? Mau sebagai edukasi, komersil, atau sosial? Kalau tujuannya edukasi berarti kita harus membangun suasana yang memang mengedukasi atau mengeduket orang yang masuk ke pameran, jadi bisa dapat ilmu yang banyak. Nah, berikutnya kita perlu apa gitu ya? Tempatnya di mana?
Nah, waktunya kapan? Ini perhelatan pameran misalkan binel atau trinil 2 tahun sekali atau 1 tahun sekali, atau hanya sebagai peringatan-peringatan aja kayak tadi Kartini, Isra Miraj, ada yang bilang gitu ya. Nah, contohnya semacam itu. Kemudian persiapan apa yang kita perlukan? Nah, itu semuanya ada di unsur-unsur pameran. Mulai dari ruang, audio, visual, apa tadi? Katalog ya. Ada apa lagi tadi, Dit? Kamu tadi? Buku tamu, label. Itu kita perlukan untuk kegiatan acara pameran. Nah, kesimpulannya untuk itu. Baik, saya kira sudah cukup untuk pertemuan kita, dan kalian juga sepertinya sudah paham mengenai bagaimana konsep dan prosedur pameran karya seni rupa ini. Untuk itu, di minggu depan kita akan persiapkan kamu untuk berkelompok dan merancang pameran seni rupa. Jadi kalian membuat proposal, nah, semacam itu ya. Jadi kalian masih membayangkan bagaimana ya kita akan melaksanakan kegiatan pameran dan bagaimana apa yang perlu kita persiapkan. Jadi kalian akan membuat proposal pameran. Oke, mengerti? Ngerti, Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, Adit, silakan dipimpin lagi untuk berdoa. Sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Mulai. Ya, demikian telah tiba di penghujung acara kita. Sekali lagi jangan lupa untuk menjaga kesehatan, menjaga pikiran, menjaga hati. 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Hatinya jangan dijarak, tapi orangnya yang dikasih jarak ya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan untuk 10 IPS 4 membantu saya dalam kegiatan perkuliahan. Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau saya kurang maksimal di kelas atau saya menyampaikan materi kurang begitu jelas, belibet, nggak kelihatan charming gitu ya, nggak enak dipandang dan lain sebagainya. Saya mohon maaf sekali kalau banyak kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, atau kata-kata yang menyinggung perasaan, kurang pantas dan lain sebagainya. Saya mohon maaf sekalian sebesar-besarnya untuk kelas 10 IPS 4. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, dan bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dipersilakan untuk live meeting. Terima kasih ya teman-teman.